Cinta pertama adalah kenangan abadi, tampaknya benar adanya. Selama 18 tahun, Jimmy menyimpan perasaan cinta pertamanya. Setelah dia dipecah dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, dia kembali ke kampung halamannya. Di kampung ini, dia melihat ada sepasang kekasih yang berduaan di motor begitu hangat, membawanya teringat kembali ke masa 18 tahun yang lalu. Di saat itu, Jimmy hidupnya sangat payah. Dia hanya bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe karaoke. Tempat ini pun sangat payah, gajinya pun sangat kecil. Tugasnya hanya mengantarkan makanan dan minuman ke berbagai macam pelanggan, mulai dari mafia, nenek-nenek, orang pacaran, dan lainnya. Jimmy kala itu tak punya mimpi apapun, tapi semuanya mulai berubah ketika dia bertemu dengan seorang gadis Jepang yang melamar pekerjaan di karaoke ini. Wanita ini melamar menjadi pegawai di sini untuk sementara waktu saja, karena bosnya yang sama-sama orang Jepang, Ami dengan mudah diterima di sini. Ami juga tinggal di mes yang ada di sini, cukup baginya untuk menghemat uang. Jimmy sesungguhnya pria pemalu hingga dia tampak begitu canggung berhadapan dengan Ami. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Jimmy jatuh cinta lewat momen-momen sederhana tapi bermakna. Jimmy belum pernah pacaran dan belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Sementara Ami adalah gadis ceria yang penuh semangat. Malam ini mereka semua merayakan kedatangan Ami. Mereka pun makan malam bersama. Ternyata Ami sangat berbakat dalam melukis. Di sini Jimmy lalu punya ide bagaimana jika Ami menggambar mural di tempat karaoke. Sungguh ide yang bagus, ujar bosnya. Obrolan mereka pun semakin panjang dan mereka mulai mabuk. Saat pulang, Ami meminta Jimmy untuk memboncengnya dengan sepeda motornya, dan mereka pun berkeliling menikmati suasana malam kota tua Tainan. Ami meminta Jimmy mengajaknya ke tempat-tempat menarik yang ada di sini. Jimmy mengajaknya ke pasar malam yang penuh dengan pedagang makanan. Dan di malam ini, Ami begitu senang sampai dia berteriak, "Ini sangat menyenangkan." Jimmy mengajaknya ke tempat yang indah di mana mereka bisa menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Ami bertanya, apa Jimmy sudah punya pacar? Jimmy berkata, tidak, dia belum pernah pacaran sama sekali. Mereka berbincang tentang mimpi dan juga cita-cita. Sampai sekarang, Jimmy bahkan belum tahu apa tujuan hidupnya saat ini. Ami berkata pada Jimmy, beritahu aku jika kau sudah meraih mimpimu. Ami tersenyum manis pada pria ini. Mereka pun semakin hari semakin akrab. Kemanapun aktivitas Ami, Jimmy selalu menemaninya. Ami berkata, Jimmy tampan dalam bahasa Taiwan. Saat ada yang menggoda dan mengganggu Ami yang sedang membuat mural, Jimmy langsung menghajarnya. Tak peduli mereka adalah pelanggan karaoke. Membuat bosnya marah karena akhirnya Jimmy juga yang babak belur. Kemudian ada teman yang bertanya, tipe pria idaman Ami seperti apa? Ami berkata semua hal yang tentunya berlawanan dengan Jimmy membuat Jimmy sedikit kesal. Jimmy juga membalas tipe gadis idamannya adalah yang berambut pendek dan usianya lebih muda darinya. Mendengar itu, Ami juga hanya tertawa saja. Tapi di suatu malam saat Jimmy lupa mengambil kunci, dia mendengar Ami bertengkar di telepon dengan seseorang. Sepertinya itu adalah pacarnya. Tentu saja itu membuat Jimmy pun uring-uringan mengetahui Ami sudah punya pacar. Temannya menyuruh Jimmy untuk menyatakan perasaannya saja selagi Ami masih berada di sini dan memberikannya 2 tiket bioskop untuk Jimmy dan juga Ami. Besoknya, Jimmy membulatkan tekadnya untuk mendekati Ami. Dia lalu membawakan makanan dan dengan malu-malu, Jimmy menunjukkan 2 tiket untuk mengajak Ami menonton bioskop. Dengan senyum penuh kehangatan, Ami berkata, kalau begitu ayo. Jimmy mulai mencari tutorial kencan pertama dengan seorang gadis. Jimmy juga berdandan. Dia ingin tampil maksimal saat bersama Ami besok. Tapi sayangnya, hari ini Jimmy malah kesiangan. Ami setia menunggu Jimmy menjemputnya dan tidak marah sedikit pun. Ami malah tertawa penuh dengan semangat. Tak lama, film ini pun dimulai. Lalu saat film ini selesai, entah mengapa Ami tiba-tiba menangis. Tangisnya begitu deras dan tak biasa, membuat Jimmy menjadi bingung. Dan di malam ini Jimmy yakin jika Ami memiliki perasaan yang sama dengannya. Tapi sayangnya, mendadak besoknya Ami berhenti bekerja karena dia mau kembali ke Jepang beberapa hari lagi. Membuat semua orang pun sedih karena harus berpisah dengannya. Kepergian Ami yang mendadak tentu membuat Jimmy bertanya. Dan seperti tersambar petir, Ami berkata jika dia akan bertunangan di Jepang. Benarkah Ami begitu tega mempermainkan perasaan Jimmy? Setelah sekian lama menjalin kedekatan layaknya sepasang kekasih meski tak pernah diucapkan secara resmi, tiba-tiba Ami berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan Jimmy. Demi karena dia hanya seorang pegawai karaoke yang tak punya masa depan, hingga Ami tega mencampakkan dirinya di saat dia sedang cinta-cintanya. Kini sifat Jimmy pun berubah dingin pada Ami. Tak ada lagi senyum untuk si gadis Jepang. Di rumah sifat Jimmy pun langsung berubah.
Lalu sang ayah pun mengajak putranya ini mengobrol. Ayahnya berpesan, hidup hanya sekali, jadi jangan pernah ada penyesalan. Dari kalimat ayahnya tadi, dia pun berusaha untuk memberikan kenangan termanis sebelum dia berpisah selamanya dengan Ami. Dia berkata akan mengajak Ami ke suatu tempat. Tempat itu agak jauh, mereka harus naik kereta. Jimmy mengajak Ami mendengarkan musik bersama. Lalu Jimmy berkata dengan lirih, "Ami, jangan pergi." Entah Ami mendengarnya atau tidak, tapi Jimmy berharap Ami tidak mendengarnya. Mereka tiba di stasiun. Karena ramai, Jimmy lalu menggenggam tangan Ami agar tidak terpisah. Betapa senangnya Ami karena ini adalah tempat yang sangat ingin dia datangi. Mereka pun kemudian menuliskan harapan masing-masing dan doa di lampion itu. Jimmy menuliskan, "Aku harap aku menemukan mimpiku dan bisa mewujudkannya." Jimmy bertanya, "Apa yang Ami tulis?" "Semoga perjalananku tidak berakhir," itu tulis gadis Jepang ini. Sebelum lampion itu mereka terbangkan, Ami kembali berkata, "Jimmy, ayo berjanji. Mari kita bertemu lagi setelah kita berhasil mewujudkan mimpi kita di tulisan ini. Dan jangan pernah menyerah." Lalu pada hitungan ketiga, mereka pun melepaskan lampion itu ke langit, terbang membawa mimpi mereka yang mereka harap bisa menjadi kenyataan. Ami pun langsung memeluk Jimmy dan berkata terima kasih. Jimmy tahu Ami punya perasaan yang sama padanya, dan sejak saat itu Jimmy terus memegang janjinya pada cinta pertamanya ini. Namun saat yang tak diharapkan itu datang juga. Kini Ami harus benar-benar pergi. Teman-temannya menangis dan pastinya akan merindukan Ami. Jimmy lalu memberikan sesuatu untuk Ami, sebuah kenang-kenangan untuk Ami. Ami tersenyum manis pada Jimmy sambil berkata sampai jumpa. Kini Ami benar-benar harus pergi, tapi masih ada harapan bagi Jimmy, yakni harus mewujudkan mimpi-mimpinya agar bisa bertemu dengan Ami yang sangat dia cintai. Lalu 1 tahun kemudian Jimmy menghubungi Ami. Dia berkata dia ingin pergi ke Jepang untuk bertemu dengan Ami. Tapi Ami berkata, "Belum bisa, kamu lupa janjimu. Lagi pula minggu depan aku akan pergi berlibur bersama dengan pacarku ke belahan dunia yang lain. Tapi nanti aku akan menulis surat lagi." Ami pun langsung menutup teleponnya begitu cepat. Mendengar itu, Jimmy pun bertekad akan membuktikan bahwa dia bisa dan layak untuk Ami. Dia berhenti dari tempat karaoke itu dan dia pun masuk universitas. Dia bertemu dengan seorang teman yang sangat baik. Mereka membuat program game bersama. Makin lama program mereka semakin sempurna, dan itu membuat Jimmy lupa akan masa lalunya. Dia sempat punya pacar pertama, tapi karena Jimmy terlalu sibuk bekerja, pacarnya memutuskannya. Lalu game pertama mereka pun selesai. Belasan tahun berlalu, Jimmy kembali menelpon Ami, tapi Ami berkata jika dia mau menikah, jadi jangan pernah menghubungi dirinya lagi. Itu membuat Jimmy hancur bukan kepalang. Dia menangis, dia hancur sehancur-hancurnya, dan itu membuatnya hilang kendali. Jimmy dan sahabatnya punya perusahaan game. Jimmy mengembangkan dengan serius, tapi hatinya makin lama makin hambar. Sikapnya sangat dingin, tak ada orang yang mau berteman dengannya. Dia egois hingga akhirnya dia pun dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Jimmy memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang untuk mencari Ami, tanpa alamat dan hanya bermodalkan nama kota kecil. Jimmy masih terus mengingat Ami dengan senyumannya dan kehangatan si gadis Jepang yang manis. Setelah menempuh perjalanan panjang, dia pun sampai di kota penuh salju yang bernama kota Tadami. Jimmy lalu bertanya pada seorang bapak-bapak apakah sang bapak mengenal Ami. Ami ternyata cukup populer hingga pria tua ini pun mau membantu Jimmy dan mengantarkannya ke rumah Ami. Lalu Jimmy pun sampai dan berjumpa dengan ibu Ami. Sang ibu sedikit terkejut akan kedatangan Jimmy. Tampaknya Ami banyak bercerita tentang Jimmy. "Akhirnya kita bertemu," ujar sang ibu. Lalu sang ibu pun menyuruh Jimmy untuk masuk. Perasaan Jimmy pun berubah tak enak saat ibunya berkata, "Bisakah kau memperlihatkan wajahmu pada Ami?" Dan ternyata Ami sudah tiada. Yang Jimmy temui saat ini hanyalah sebuah altar untuk mendoakan Ami dengan fotonya yang tersenyum manis. Tenggorokannya tercekik, dadanya terasa sesak, dia menahan diri untuk tidak menangis. Kerinduannya ternyata berbuahkan getir. Selama ini Ami sudah berbohong dan berkata dia sudah punya pacar dan akan menikah. Ami sakit parah dan sekarat. Ami sudah lama mengidap penyakit penebalan otot jantung. Dia memaksakan diri untuk terus bepergian dan tak mau dirawat di rumah sakit. Ibunya bercerita suatu hari dia pulang ke Jepang dan berkata dia sungguh-sungguh ingin sembuh dan menjalani semua prosedur pengobatan. Itu semua karena Ami ingin menepati janjinya, janji yang dia buat bersama Jimmy. Jimmy kemudian melihat kamar Ami dan masih terpajang kenangan terhadap dirinya dan juga teman-temannya di Taiwan. Sang ibu lalu memberikan Jimmy sebuah buku. Itu adalah buku harian dan lukisan Ami yang berisikan momen-momen menyenangkan saat dia di Taiwan, juga tentang Jimmy. Momen di mana dia harap tidak akan pernah berakhir, momen di mana dia mulai jatuh cinta pada Ami.
Ami menutupi sakitnya di depan semua orang dengan senyum manisnya. Saat Jimmy menelpon dan berkata akan mendatangi Ami di Tadami, dia berbohong. Dia berkata akan pelesiran bersama pacarnya, padahal saat itu dia tengah terbaring di rumah sakit. Ami tahu perkataan ini akan melukai hati Jimmy, tapi itu demi kebaikan Jimmy agar dia sungguh-sungguh mengejar mimpinya. Makin lama kondisi Ami pun makin memburuk, tapi dia tetap bertahan menunggu Jimmy mewujudkan mimpinya dan datang padanya. Tapi ternyata itu terlalu lama. Ami melukis kenangan bersama Jimmy, dan untuk terakhir kalinya dia menuliskan sesuatu. Aku merindukanmu Jimmy, aku akan selalu mendukungmu agar mimpimu terwujud. Terima kasih sudah hadir di hidupku Jimmy. Kali ini Jimmy sudah tak bisa lagi menahan air matanya. Dia benar-benar merasa kehilangan sosok orang yang paling dia cintai. Ami hadir hanya sebentar saja, tapi Ami bisa merubah jalan hidup Jimmy. Meski sudah tiada, kenangan mereka akan selalu hidup dalam setiap langkah perjalanan Jimmy. Jimmy pulang dengan hati yang hampa, lalu dia menuliskan surat pertamanya untuk Ami. Meskipun dia tahu Ami tidak akan pernah bisa membaca surat ini. Jimmy berkata, 18 tahun sudah berlalu setelah kau pulang dan aku pun mengejar mimpiku. Kini aku mau menjadi orang sepertimu yang terus mengilhami orang lain. Iya, sebab Jimmy menemukan mimpinya yang hilang berkat Ami, dan dia menceritakan semua perjalanan hidupnya di dalam suratnya. Dan kini dia mulai berani untuk memulai perjalanannya. Di akhir surat Jimmy berkata, maafkan aku yang datang terlambat, dan terima kasih Ami. Dan film pun selesai, sampai jumpa di cerita film sedih lainnya. Sekian dan terima gaji.